selamat pagi, siang, ataupun malam, Ibu Erin. Saya Leon dari kelas 11 OTKP, absen 16, ingin meresensi sebuah buku novel yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat. Jadi pada buku ini diterbitkan oleh Mark Manson pada tahun 2018. Diterbitkan oleh PT Gramedia Widya Sarana Indonesia. Buku ini terdiri dari 9 bab. Ini tuh 9 bab. 9 bab. Bab yang pertama itu ada jangan berusaha. Yang kedua ada kebahagiaan itu masalah. Yang ketiga ada Anda tidak istimewa. Yang keempat ada nilai penderitaan. Yang kelima ada Anda selalu memilih. Yang keenam Anda keliru tentang semua hal. Yang ketujuh kegagalan adalah jalan untuk maju. Pentingnya berkata tidak. Dan yang terakhir ada dan kemudian Anda mati. Jadi tebal buku ini sekitar 243 halaman. Ya, ini kurang jelas. Buku ini 243 halaman dan pengarang yang bernama Mark Manson adalah seorang blogger kenamaan dengan berjuta-juta pembaca. Beliau tinggal di New York. Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat adalah buku pertamanya. Jadi buku ini mempunyai sisi positif dan negatif. Sisi negatifnya yaitu kata-kata dari buku ini tuh agak lumayan kasar. Contohnya nih, dan kemudian Anda mati. Bisa lihat jelas, blur. Jadi sisi negatifnya itu ya, kata-katanya kurang layak. Tapi menurut saya ini buku yang baik untuk dibaca oleh seseorang untuk belajar menjadi seorang bodo amat. Bodo amat. Pada buku ini memiliki sisi positif. Sisi positifnya itu kita bisa belajar kata-kata yang bisa diambil dari kata-kata sini. Contohnya ini, tirani keistimewaan. Jadi itu sebagian besar kita itu bisa dikategorikan sebagai biasa-biasa saja. Bahkan Anda itu istimewa di suatu hal. Kemungkinan yang ada adalah bahwa Anda berada di tengah-tengah atau justru di bawah rata-rata hal lainnya. Ya, sekian dari saya untuk meresensi sebuah novel yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menganalisis sebuah puisi. Ya, ini bukunya nih. Kumpulan Pantun dan Puisi karya anak negeri. Nulisnya pengarangnya itu Karisma Aprilia, SH. Diterbitkan di Cahaya Agensi Surabaya. Jadi pada puisi ini saya akan menganalisis sebuah puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Aku. Jadi Aku ini dari Chairil Anwar berkaitan dengan dari kumpulan terbuang biar peluru menembus kulitku. Jadi
hingga hilang peri-peri dan akan-akan lebih tidak peduli. Jadi Chairil Anwar berpuisi, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ini ya kurang jelas. Yang kedua ada doa. Karyanya masih Chairil Anwar. Jadi makna dalam ini Chairil Anwar berdoa kepada Tuhan semoga dia itu kayak hilang bentuk. Terus jadi beliau menggembala di negeri asing. Di pintumu aku mengetuk, aku pun tidak bisa berpaling. Jadi palingnya itu kemungkinan bisa untuk membuat segala sesuatu yang diinginkan oleh Chairil Anwar. Jadi yang ketiga ada Prajurit Jaga Malam, masih karya Chairil Anwar. Jadi ini tuh ada waktu jalan, beliau tidak tahu apa yang akan dinasibkan oleh waktu. Jadi pemuda-pemuda yang ada di Indonesia yang lincah, tua-tua, keras. Maksudnya tua-tua keras itu penglihatannya keras dan pengingatannya keras. Yang bermata tajam itu penglihatannya tajam. Jadi pada suatu hari malam-malam itu berwangi mimpi, maksudnya beliau sedang mimpi dan terlucut debu. Jadi kayak cuma debu itu kayak cuma haluan doang. Jadi beliau tidak tahu apa nasib waktu gitu intinya. Jadi yang keempat ada Andai. Karya Muhammad Kusnadi Wasri. Jadi pada Andai ini beliau menceritakan bahwa di mana beliau bisa melihat di kerajaan surga dan beliau seperti menghayal seperti malaikat. Dia itu ingin mempunyai sayap. Andai aku punya sayap, aku akan terbang ke langit biru untuk menggapai bintang dan bulan. Kan kubawa mereka turun dan kuberikan pada seseorang yang senantiasa mengisi hatiku, yang senantiasa membayang dalam jiwaku. Hal yang paling pokok yaitu ini ada tulisan ini. Bidadari pengisi hati yang menghiasi mimpi-mimpi. Jadi bidadari itu beliau suka seseorang tapi dianggap bidadari yang menghiasi mimpi-mimpi. Jadi mimpi-mimpinya itu anggap beliau ketemu dengan yang beliau suka. Jadi puisi yang kelima ada Sebuah Pesan, masih karya Muhammad Kusnadi Wasri. Jadi sebuah pesan ini maknanya adalah jadi dunia itu adalah pesan. Jadi kita itu dipesankan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga bumi dan melestarikan bumi. Jadi selama kita masih hidup kita harus menjaga dan merawat bumi dan jangan sampai rusak. Karena jika bumi rusak kita tidak akan tahu apa yang kita akan menyesali. Jadi puisi keenam ada Hampa, karya Chairil Anwar. Bertemakan sepi di luar, sepi menekan dan mendesak. Jadi maksudnya adalah ketika beliau berada di sebuah ruangan itu agak mendesak karena udara bertuba, sepi memangut, tak selalu kuasa melepas renggut. Jadi hampa ini ada arti yaitu kepada Sri, sepi di luar, sepi menekan, mendesak. Ya selanjutnya ada Kawanku dan Aku, karya Chairil Anwar. Jadi ini kisah seorang sahabatku dan aku. Jadi Chairil Anwar itu mempunyai sahabatnya itu beliau sama teman beliau jadi penjala laut menembus kabut
Lalu beliau berdua-dua siapa berkata-kata. Ya, teman beliau hanya berangka saja karena dera mengucap tanah, dan dia bertanya jam berapa. Sudah larut sekali, kata beliau. Hilangnya tenggelam segala makna dan gerak tak punya arti. Jadi puisi ke-8 berjudul Tak Sepadan karya Chairil Anwar. Tak sepadan. Jadi beliau itu mengira bahwa jadinya kau menikah dan kau beranak, dan berbahagialah, sedang aku mengembara serupa Ahasveros. Jadi Ahasveros itu dikutuk sumpah Eros, beliau merangkai dinding buta. Jadi maksudnya itu beliau mempunyai sahabat. Jadi sahabat itu bukan sahabat, tapi seperti dunia ini memiliki banyak orang. Jadi orangnya itu dapat menikah dan mempunyai anak atau keturunan. Jadi mereka berbahagia, sedangkan beliau hanya mengembara serupa Ahasveros. Jadi puisi ke-8 yang terampas dan yang putus. Jadi ini tuh karya Chairil Anwar, bisa dilihat. Jadi kelam dan angin lalu mempersiang diri dari beliau, yaitu Chairil Anwar. Jadi hanya tangan yang bergerak lantang, tubuhku diam dan sendiri, cerita dan peristiwa yang berlalu sudah beku. Jadi maksudnya cerita dari masa lampau sampai sekarang itu sudah agak beku, karena beku seperti sudah agak lupa atau sudah agak larut gitulah, udah agak hilang. Jadi ya gitu. Jadi berbenah-benah dalam kamar diriku jika kau datang, dan aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu. Jadi maksudnya itu yaitu jadi pada sebuah ruangan dapat mengisahkan sebuah kamar, jadi baru padamu. Jadi selanjutnya ada Sajak Putih, yaitu karya masih Chairil Anwar. Jadi beliau bersandar pada tari warna pelangi. Itu pelangi seperti yang warna merah, kuning, yang lain-lain. Kau di depanku bertundung sutra senja. Jadi sutra senja itu kain yang diam atau senja atau ya merenung di hitam itu kan kegelapan. Matamu kembang mawar dan melati. Apa ya? Kopi itu ya gitulah.